بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hasyiyah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim, ya, Syekh Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim rahimahullahu ta'ala. Pada hasyiyah beliau, ta'liq beliau terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya siapa? Karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi. Kita masuk pada halaman 49 dari buku yang kita kaji. Qala Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti atau otak suatu ibadah. Hadis ini ya ikhwah, secara periwayatan sanad dhaif, ya, dhaif. Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abdullah ibnu Lahi'ah. Abdullah ibnu Lahi'ah. Dia perawi yang dhaif. Washtadda dha'fuhu ba'da ihtiraqi kutubihi. Semakin parah kedhaifan kelemahannya tatkala buku-bukunya banyak yang terbakar. Yang sahih yang mana? Yang sahih dengan lafaz ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Itu yang sahih. Jelas? Kita baca keterangan Syekh rahimahullahu ta'ala. Hadza syuru'un fi dzikri adillati anwa'il ibadati allati addaha mujmalatan. Ini permulaan tentang penyebutan dalil-dalil jenis-jenis ibadah. Ibadah itu banyak macam jenisnya, banyak macam bentuknya. Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil satu persatu. Di antara jenis ibadah adalah doa. Fa'ammal Islam wal iman wal ihsan fasayati mufassalan fil asli tsani. Adapun Islam, iman, ihsan, dia akan datang penyebutannya secara terinci pada al-asl ats-tsani, pada al-asl ats-tsani, pada asal yang kedua. Wa bada'a ba'daha bid-du'a. Syekh rahimahullah ta'ala bada'a kembali kemana ini? Ke Syekh Muhammad, penulis, musannif. Musannif memulai ba'daha, ya, setelah menyebutkan jenis-jenis ibadah secara mujmalatan, beliau menyebutkan secara rinci, mufassalatan. Nah, secara rinci tersebut dimulai oleh beliau apa? Bid doa, dengan doa. Jelas apa tidak?
Kan beliau menyebutkan wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a. Jelas? Jadi beliau menyebutkan yang namanya jenis-jenis ibadah itu banyak. Islam, iman, ihsan itu ibadah ya ikhwan. Islam, iman, ihsan itu ibadah. Dan di antara jenis ibadah adalah doa. Jelas? Ya. Kenapa disebutkan doa? Li'annahu ahammuha. Dikarenakan doa adalah jenis-jenis ibadah yang paling penting. Doa itu ada terbagi menjadi dua. Doa apa saja? Doaul ibadah wa doa mas'alah. Apa doa ibadah? Gampangnya doa ibadah. Doa itu kan permohonan. Artinya secara bahasa at-thalab. Ibadah itu ya ibadah. Pada setiap ibadah kita ini disebut dengan doa. Kenapa? Karena pada ibadah kita mengharap memohon apa? Memohon pahala, mengharapkan ampunan, seperti itu kan? Sehingga seluruh ibadah pasti terkandung padanya unsur apa? Unsur harapan. Dan harapan itu adalah bagian dari doa. Mengharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah itu kan terkandung unsur al-khauf war raja wal mahabbah. Jelas? Sehingga membaca Al-Qur'an disebut dengan doa ibadah. Zikir disebut dengan doa ibadah. Salat doa ibadah. Sedekah doa ibadah. Nah, seluruh bentuk jenis doa ibadah ini tadi, apakah boleh diperuntukkan kepada selain Allah? Jawabannya tidak boleh. Doa ibadah, baik berupa salat, berupa puasa, zakat, semuanya kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jenis yang kedua dari doa, doa apa? Doa masalah. Nah, doa masalah ini tadi juga harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu doa masalah? Permohonan seorang hamba meminta sesuatu kepada hamba itu sendiri. Itu simpel gampangnya. Ada definisi ta'rif yang disebutkan oleh para ulama, tapi simpelnya supaya antum gampang ingatnya, doa ibadah adalah ibadah itu sendiri. Puasa, sholat, zakat itu doa ibadah. Doa masalah adalah permohonan, at-thalab. Ketika antum mengatakan, ya Rob, ampunilah aku. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku. Ya Allah, fahamkanlah aku dalam urusan agama ini. Ya Allah, berikan kemudahan kepadaku untuk memahami pelajaran nahu. Itu disebut dengan doa apa? Doa masalah. Tahu masalah, soal, minta. Ya, thalabul masalah. Minta sesuatu. Difahami? Itu namanya doa masalah. Jelas? Nah, doa masalah pun tidak diperbolehkan dipersembahkan kepada selain Allah. Melainkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Difahami? Kemudian kata beliau, faqala wa fil hadits yakni 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a mukhul ibadah wa mukhul syai' khalisuhu. Mukhul syai' khalisuhu. Muh sesuatu itu adalah sesuatu yang murni dari sesuatu. Dikatakan, contoh misalkan, itu ada pohon. Ada pohon, muhu asyajarah. Inti dari suatu pohon. Khalis asyajarah. Apa? Teras, tahu antum? Tahu teras? Hah? Teras tahu? Dek tahu je mu? Oh, cak mana? Oh, dia teras. Antum tahu? Antum tahu? Teras. Enggak tahu? Itu kalau ada pohon, bagian yang paling dalam itu apa namanya?
Yang paling keras itu. Hah? Antum sekolah nggak ya? Apa namanya? Apa namanya? Itu kalau kayu, ada yang paling dalam. Inti dari kayu itu. Namanya teras. Ya? Nah, bukan teras loh. Nah, teras ini khalisu asyajarah. Jadi, intinya. Doa itu adalah inti dari suatu ibadah. Kenapa dikatakan inti dari suatu ibadah? Dikarenakan seluruh ibadah pasti adanya harapan dan doa. Difahami? Wa fi lafdzin ad-du'a wal ibadah. Disebutkan dalam suatu lafaz doa adalah ibadah. Wa ata sallallahu alaihi wasallam fihi bi dhamiril fasl wal khabar al mu'arraf bil alif wal lam liyadulla 'alal hasr. Di sini Nabi SAW mendatangkan lafaz tersebut dengan dhamir al-fasl. Dhamir fasl. Dhamir fasl ini untuk memisah supaya bisa membedakan mana mubtada, mana khobar. Dan juga bisa membedakan dia dengan khobar dan naat man'ut. Kalau tidak ada huwa, bisa saja orang mengatakan ad-du'a al-ibadah. Bisa saja difahami apa? Naat man'ut. Ya enggak? Tapi dengan adanya dhamir fasl, maka terpisahkanlah. Tertepis anggapan-anggapan yang lain. Difahami? Kemudian khobarnya, yang mana khobarnya? Al-ibadah. Dikasih al-alif wal lam. Sebagian para ulama menyebutnya bukan alif dan lam, tapi al. Ya. Liyadulla 'alal hasr. Untuk menunjukkan apa? Hasr. Mananya doa itu adalah betul-betul ibadah. Doa itu hanya ibadah. Maknanya doa itu pasti ibadah. Difahami? Pembatasan. Bahwasanya doa itu adalah suatu ibadah. Wa anal ibadah laisat ghairu du'a. Sedangkan ibadah bukan saja doa, tapi kalau doa sudah pasti ibadah. Sedangkan ibadah tidak mesti berupa doa saja. Jelas? Ibadah itu macam-macam. Salat ibadah bukan? Duduk di majelis ilmu ibadah bukan? Jelas? Wadih? Wa inna ma hiya du'a nafsuhu. Ya. Sesungguhnya ibadah itu adalah doa itu sendiri. Ya. Tapi apa? Doa, ibadah itu adalah doa. Maksudnya doa itu adalah ibadah. Tapi bukan setiap ibadah dikatakan doa. Afwan. Bukan ibadah itu hanya terbatas pada doa. Tapi setiap ibadah pasti doa. Difahami? Itu maknanya. Wa inna ma hiya du'a nafsuhu. Jadi ibadah adalah doa itu sendiri. Doa itu adalah ibadah. Ibadah adalah doa. Tapi ingat, tidak setiap ibadah terbatas pada tidak setiap bahwasanya ibadah itu juga ada selain doa. Difahami? Ibadah itu ada juga selain doa. Antum nyambung nggak dalam sini? Syekh mengatakan gini. Antum perhatikan. Kata Syekh, wa annal ibadah laisat ghairu du'a. Afwan, ana ulangi lagi. Afwan, ada keliru sedikit. Wa annal ibadah, dan bahwasanya ibadah laisat, bukanlah ghairu du'a. Apa maknanya? Maksudnya ibadah itu adalah doa, gitu. Ibadah itu adalah doa. Itu maksudnya afan.
Ana ralat sedikit keliru. Kaidahnya gini. Ghairud du'a artinya apa? Bukan ibadah. Laisat artinya apa? Bukan. Bukan ibadah, berarti ibadah. Ya toh? Nah, bahwasanya ibadah itu adalah pasti doa. Doa pasti ibadah. Tapi ada tapinya. Jenis-jenis ibadah itu banyak macamnya. Difahami? Bukan terbatas pada doa masalah saja. Tapi ibadah itu mencakup doa oleh ibadah. Difahami? Nah, sehingga gini, kalau simpelnya. Doa pasti ibadah. Ibadah pasti doa. Jelas? Nah, tapi kalau gini, apakah setiap doa masalah adalah ibadah? Jawabannya iya. Setiap doa masalah adalah ibadah. Kalau doa masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Kalau doa masalahnya kepada selain Allah, itu dirinci. Ya enggak? Doa masalah, minta kepada selain Allah itu kan boleh dengan rincian kan? Nah. Namun dalam berbagai macam jenis-jenis ibadah, ya, banyak bentuknya. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Mencakup juga zikir, sholat, puasa, zakat, itu adalah ibadah. Namun ini masuk juga pada kategori doa. Disebut dengan doa ibadah. Nah, sekarang lebih memudahkan, contoh gambaran. Nih gambaran ini. Mana spidolnya? Nah, ini lebih memudahkan. Contoh gambaran gini. Ada ibadah. Ya enggak? Nah, ada ibadah. Ibadah itu bermacam-macam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antaranya apa? Doa. Terus apa lagi? Salat. Terus apa lagi? Saum. Al-Hajj. Zakat, ya. Zakat. Dan lain-lain. Ibadah bukan ini? Ibadah. Nah, ketika disebutkan doa di sini bagian ibadah, nah kira-kira doa yang dimaksudkan oleh Syekh di sini doa yang bagaimana? Doa? Nah, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di buku Al-Usul Ats-Tsalatsain itu menyebutkan, ya ikhwan, ya, di antara jenis-jenis ibadah adalah ad-doa. Maka doa yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah pada matan tersebut adalah doaul mas'alah. Difahami? Jelas? Yang dimaksudkan oleh beliau doa masalah. Kenapa kita katakan doa masalah? Dikarenakan beliau sudah merinci juga yang lain. Dirinci sama beliau salat dan yang lainnya. Memungkinkan yang dimaksud adalah doa dua-duanya. Ya, mencakup doa al-ibadah. Terus apa faedahnya disebutkan salat, puasa, zakat, haji? Padahal ini kan mencakup doa ibadah. Itu min bab at-tafsil, dalam rangka menyebutkan rincian. Ya. Nah, itu digolongkan bab apa namanya kalau dalam istilah itu?
Atoful khas alal am. Mengatofkan lafadz yang khusus kepada lafadz yang umum. Adakah dalam Al-Quran mengatofkan lafadz yang khusus ke lafadz yang umum? Man kana aduwan lillahi. Terus? Hah? Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril. Terus? Wa mikala. Jibril, Mikail, malaikat bukan? Kenapa disebutkan Jibril dan Mikail? Padahal sudah disebutkan sebelumnya. Man kana aduwan lillah. Yang musuhi Allah. Musuhi malaikatnya. Musuhi rasulnya. Jibril, Mikail. Padahal Jibril dan Mikail masuk pada lafaz malaikat. Li ahammiyah. Dikarenakan ada nilai lebih. Antum bisa lihat di buku-buku tafsir. Itu digolongkan dalam bab atoful am atau atoful khas alal am. Pengatofan lafaz yang khusus kepada lafaz yang umum. Jelas? Lafaz ini tadi sudah khusus salat. Ada lafaz umumnya yaitu ad-du'a. Wadih? Jelas, ya. Temen ini sudah pintar-pintar semua. Tinggal murojaah saja kan? Ya, Nak Muhammad. Insyaallah. Kemudian Syekh mengatakan, "Tsumma du'a." Kemudian doa. Nau'an. Doa itu ada dua. Doa mas'alatin. Doa masalah. Apa doa masalah? Wa huwa talabu ma yanfa'ud da'i min jalbi naf'in au daf'i dhurrin. Doa masalah adalah meminta, memohon sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang meminta tadi. Baik dalam bentuk untuk mendapatkan manfaat atau dalam bentuk menolak madarat. Sehingga doa masalah itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah sesuatu yang kita inginkan atau meminta kepada Allah agar kita terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Difahami? Wa nau'us tsani, jenis yang kedua, du'a ibadatin. Doa ibadah. Bi ayyi nau'in min anwa'il ibadah, dengan berbagai macam jenis-jenis ibadah. Wa huwa ma lam yakun fihi su'alun wala talab. Doa ibadah itu adalah segala sesuatu yang padanya tidak terdapat permohonan, permintaan. Ya. Difahami? Antum zikir, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Antum berzikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Antum berzikir Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Itu namanya zikir. Antum meminta sesuatu kepada Allah? Tidak ada. Atau memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya di situ ada permohonan, tetapi tidak sharih. Ya. Permohonannya tidak terkandung pada lafaz tersebut. Tapi tersirat. Apa permohonannya? Antum mengharapkan dari zikir tersebut pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan thalab. Difahami? Itulah disebut dengan doa. Jadi ada unsur roja'us sawab. Dalam semua ibadah kita inginkan apa? Ar-roja, harapan. Ya apa tidak? Nah, jelas Fazah? Ya. Wa hadzal hadis jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqrunan bil ayah. Hadis ini
datang dari Nabi SAW digandengkan dengan ayat. Hadis ad-du'a wal ibadah bisa digandengkan dengan ayat. Ya. Kemudian kita baca ayat tersebut. Wa dalilu qaulu ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Aku pasti kabulkan. Di sini disebutkan amara ta'ala ibadahu ayyad'uwahu wa wa'adahum ayyastajiba lahum. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk berdoa memohon kepada Dia. Dan Allah janjikan bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, pasti mengabulkan doa mereka. Antum doa kepada Allah pasti dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan, aku jawab permohonan hambaku kalau dia mau berdoa kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya pasti aku kabulkan. Fadalla ala anna du'a ibadah. Ini ayat menunjukkan doa itu adalah ibadah. Dari sisi mana doa itu adalah ibadah? Dari ayat ini tadi. Dari sisi mana kira-kira? Hah? Dari mana antum bisa mengatakan doa adalah ibadah ditinjau dari sisi ayat ini? Istinbatnya dari mana? Hah? Ud'uni menggunakan fil amr. Apabila antum dapati dalam ayat Al-Quran ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Atau pada suatu amalan tersebut ada balasan bagi orang yang mengerjakannya, itu adalah ibadah. Atau pada amalan tersebut ada pujian bagi orang yang mengerjakannya. Gimana ayat tentang nazar? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Sebelumnya apa? Apa sebelumnya? Itu kan pujian kan ayat tersebut. Allah SWT memuji dia karena kenapa? Yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar. Itu pujian terhadap fa'ilnya. Jelas? Ya. Bal huwa ajalul ibadatu asasuha. Bahkan doa adalah ibadah yang paling mulia dan pondasi ibadah yang paling dasar. Kenapa ibadah doa dikatakan ibadah paling dasar? Antum lihat tadi. Karena pada doa terdapat dua unsur doa. Doa ibadah, doa masalah. Semua jenis ibadah itu adalah disebut dengan doa. Jelas? Ya. Muhammad, ganjal apa yang itu mejanya taruh belakang. Ya. Jelas? Jelas. Kita lanjut lagi. Wa dalla ala annahu subhanahu yuhibbu min ibadihi ayyad'uwahu. Juga ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai kalau hambanya tersebut berdoa kepada Dia. Kenapa? Dari sisi mana? Dari sisi kalau mereka berdoa kepada Allah pasti Allah kabulkan. Ya. Itu menunjukkan Allah menyukai ibadah tersebut. Tatkala Allah SWT membalasnya berarti Allah menyukainya. Difahami? Makanya kata para ulama, antum masih ingat hal as-sawab halil mahabbah huwa sawab. Apakah kecintaan sifat al-hub, sifat mahabbah bagi Allah adalah pahala? Jawabannya lah, bukan. Kata Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala,
ketika beliau mensyarah penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dari kitab Syarahul Ma'atil I'tiqad di daras beliau, dan anak hadir ketika itu, beliau menyebutkan min lawazim al-mahabbah as-sawab. Lawazim, konsekuensi Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah mencintai perbuatan tersebut, maka Allah akan memberinya pahala. Jelas? Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba, ud'uni astajib lakum. Allah memberikan balasan tidak di situ? Apa balasannya? Allah kabulkan. Ya toh? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, memberikan balasan, yaitu dikabulkan, berarti Allah mencintai ibadah, doa tadi. Jelas? Wa anna du'a mimma yuhibbuhullah. Dan doa termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala sukai atau cintai. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, man lam yad'u lillah, atau man lam yad'u, itu dibuang wawunya ya. Man lam yad'ullaha, wa fi riwayatin man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah dan siapa yang tidak memohon kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah akan murka padanya. Wallahu alam bi hal hadzal hadis, ya. Wadih, jelas? Kemudian, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan, yastakbirun, sombong, enggan dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina. Di sini menggunakan lafaz ibadah. Ya enggak? Apa makna ibadah di sini? Ai du'ai. Ya. Summiyad du'a ibadatan. Pada ayat ini doa disebut dengan ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya. Pada ayat yang pertama perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di potongan terakhir ayat, yastakbirunan ibadah, enggan dari beribadah kepadaku. Ibadah di sini yang dimaksud adalah doa. Wadih? Wa jaa fil Qur'an fi ghairi mawdhi'in annahu ibadah. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an banyak tempat bahwasanya doa itu adalah ibadah. Fasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Maka memalingkan doa tersebut kepada selain Allah disebut syirik besar. Wa akhbara ta'ala annalladzi mana'ahum min ibadatillahi huwal istikbar. Dan Allah Subhanahu wa taala beritahukan, khabarkan bahwasannya yang menghalangi mereka kaum musyrikin dari beribadah kepada Allah adalah al-istikbar. Ya. Makanya termasuk sebab seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-kadzib, at-takdzib wal istikbar. Takdzib, dustakan agama, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan sombong, enggan. Ya. Fa juzu bihadal jaza al-fadhi, sehingga mereka dibalas dengan balasan yang mengerikan ini. Wa huwa dukhuluhum jahannama sagirin zalilin haqirin, yaitu mereka masuk ke dalam neraka jahanam dengan penuh hina, rendah. Uqubatan lahum ala ma tarakuh min ibadatillahi allati faradahum alaihim, sebagai bentuk uqubah, hukuman bagi mereka terhadap apa yang mereka tinggalkan dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka berupa ibadah tadi. Tatkala mereka tidak mau beribadah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan azab yang pedih. Jelas? Wadih? Ya. Allah taala.
Istirahat dulu. Ya, istirahat dulu.